Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Nurrahmi dengan NIM 2010116220052 dari kelas A1. Video ini dibuat demi memenuhi ujian tengah semester mata kuliah fonologi. Di tangan saya sudah ada scrapbook yang saya buat sendiri. Di dalamnya berisi ringkasan 9 materi dari mata kuliah fonologi ini. Materi pertama yaitu fonologi. Ada pengertian fonologi, ruang lingkup fonologi, fonologi dan disiplin lainnya. Asal kata fonologi secara harfiah terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Jadi makna fonologi yang sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Berikutnya ada ruang lingkup fonologi, berarti membahas hal-hal seputaran fonologi. Fonologi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fon atau fonetik dan fonem atau fonemik. Fon atau fonetik tanpa membedakan makna, terdiri dari vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Sedangkan fonem membedakan makna. Cara membuktikannya hanya satu, yaitu dengan pasangan minimal. Lalu ada alofon, yaitu variasi bunyi. Satu huruf bervariasi bunyi, terdengar hampir sama tetapi berbeda. Misalnya huruf B dan huruf P saat mengucapkan Sabtu. Berikutnya ada fonologi dan disiplin lainnya. Yang dikaji fonologi ialah bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran beserta dengan gabungan antar bunyi yang membentuk silabel atau suku kata, serta juga dengan unsur-unsur suprasegmentalnya seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi. Keterkaitan fonologi dengan keilmuan lainnya seperti morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Contoh yang paling sederhana, fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan bunyi bahasa, bunyi yang menjadi dasar dari kajian satuan bahasa lainnya. Bunyi bahasa pada fonologi adalah satuan bunyi terkecil. Keterkaitannya tentu tanpa fonologi tidak mungkin ada morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Vokal dan konsonan apabila dibentuk menjadi sebuah kata, lalu berkembang menjadi kalimat, lalu wacana sampai memiliki makna. Semua itu tercipta karena adanya fonologi, karena fonologi adalah dasar dari yang lainnya. Berikutnya materi yang kedua yaitu membahas tentang fonetik. Ada pengertian fonetik dan jenis-jenis fonetik. Fonetik atau fonetika adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Fonetik hanya mempelajari bunyi tanpa membedakan makna, bagaimana bunyi dihasilkan, dan alat-alat apa saja yang menghasilkan bunyi bahasa. Jenis-jenis fonetik ada 3. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, merupakan fonetik yang mengkaji bagaimana cara bekerja alat-alat manusia dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Secara umum, alat bicara manusia ini memiliki fungsi utama yang bersifat biologis,
misalnya paru-paru untuk bernafas dan mulut dan seisinya untuk makan. Yang kedua ada fonetik akustik. Ialah fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa mengalir melalui getaran udara. Jadi, objek kajian dari fonetik akustik yaitu ketika bunyi-bunyi bahasa keluar melalui Jadi, objek kajian dari fonetik akustik yaitu ketika bunyi-bunyi bahasa sudah keluar dari mulut penuturnya dan merambat di udara untuk menuju indera pendengaran pendengar. Yang ketiga, ada fonetik auditoris. Merupakan fonetik yang mempelajari bagaimana telinga manusia dalam menangkap dan memproses bunyi-bunyi bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonetik dimulai dari bagaimana alat ucap menghasilkan bunyi atau fonetik artikulatoris. Kemudian ketika bunyi yang kita hasilkan ini merambat di udara, akan terjadi getaran-getaran. Ini disebut fonetik akustik. Kemudian ketika ada orang yang mendengarnya, bunyi tadi masuk ke telinga, berproses di telinga, serta bagaimana gendang telinga menerima bunyi sampai diterima oleh otak. Hal ini disebut fonetik auditoris. Berikutnya materi yang ketiga yaitu membahas tentang transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat dengan menggunakan huruf-huruf fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik. Hal ini disebabkan karena alfabet Latin hanya berjumlah 26 buah, padahal bunyi-bunyi huruf sangat banyak dan melebihi huruf Latin. Pada dasarnya, dalam kajian fonetik, satu huruf hanya digunakan untuk satu bunyi, atau satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf. Tidak ada pengguna satu huruf untuk dua bunyi yang berbeda. Juga tidak ada pengguna dua huruf yang berbeda untuk satu bunyi. Tujuan transkripsi fonetis secara etimologi bahwa transkripsi berasal dari trans yang berarti pindah, mengubah, memindah, dan skripsi yang berarti tulisan. Maksudnya tindakan memindah dari lisan ke tulisan. Tulisan fonetis dibuat untuk menyarankan bunyi bahasa. Artinya apabila tulisan tersebut dibaca, maka terdengar ucapan yang pernah didengar sebelumnya. Tentu saja tidak akan mirip 100%. Alasannya, orang memiliki alat ucap yang berbeda sehingga kualitas suara yang dihasilkan akan berbeda. Berikutnya membahas lambang fonetik. Lambang fonetik, alfabet Latin dan contohnya. Lambang fonetik, misalnya huruf I, dan alfabet Latinnya huruf I kecil juga. Contohnya pada kata bisa. Ini terjadi pada suku kata terbuka. Lalu ada lambang fonetik huruf I, tetapi huruf besar. Disebut suku kata tertutup. Contohnya pada kata sopir dan siksa. Lalu ada huruf E. Huruf E ini alfabet Latinnya dengan penulisan yang sama, tetapi lambang fonetisnya berbeda-beda. Huruf E itu menggunakan huruf E biasa, penulisan biasa. Contohnya pada kata sate, itu terjadi pada suku kata terbuka. Berikutnya lambang fonetis seperti angka 3 terbalik, itu huruf E suku kata tertutup. Contohnya pada kata pendek. Lalu ada huruf E
itu huruf E-nya terbalik. Contohnya pada kata kelelawar. Lalu ada huruf A. Huruf A ini tidak memiliki suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Lalu di sini ada diftong. Diftong ini lambang fonetiknya huruf, misalnya pada kata au, huruf A dan huruf W kecil. Sedangkan pada alfabet Latin, huruf A dan huruf U ini disebut juga diftong. Contohnya pada kata harimau. Lalu ada diftong berikutnya, huruf I, fonem I, lambang fonetisnya ditulis A dan Y kecil. Alfabet Latinnya ditulis A dan huruf I. Contohnya pada kata tupai. Lalu di sini ada fonem eny. Contohnya seperti kata nyata. Eny ini lambang fonetisnya huruf N dengan ada lambang di atasnya. Sedangkan alfabet Latinnya huruf N dan huruf Y. Materi berikutnya yaitu materi yang keempat, membahas tentang alat ucap dan proses pembunyian bahasa. Secara umum, alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Alat ucap terbagi menjadi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif adalah organ-organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara. Contohnya seperti bibir atas, gigi atas, alveolum. Sedangkan artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Artikulator aktif utama adalah lidah, uvula, rahang bawah, termasuk gigi bawah dan bibir bawah. Di bawah ini ada gambar alat-alat ucap. Di sini ada keterangannya dan juga ada gambarnya. Berikutnya yaitu proses pembunyian bahasa. Alat ucap dalam proses bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen subglotal. Terdiri dari paru-paru bagian kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernapasan atau trakea. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernapasan. Karena itu, komponen ini disebut juga sistem pernapasan. Yang kedua ada komponen laring. Komponen laring itu berupa tenggorokan. Merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara dan kelenturannya bisa membuka dan menutup, sehingga bisa memisahkan dan sekaligus menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru dan yang ada di mulut atau rongga hidung. Dalam rangka proses produksi bunyi, pada laring inilah terjadinya awal mula bunyi bahasa tersebut. Berikutnya yang ketiga ada komponen supraglotal. Komponen ini adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan nafas,
Paru-paru kita menghembuskan tenaga yang berupa arus udara. Setelah melewati rongga faring, arus udara mengalir ke bagian atas tenggorokan. Bunyi tersebut akan keluar melalui rongga mulut dan atau rongga hidung. Macam bunyi bahasa yang kita hasilkan juga dipengaruhi oleh ada tidaknya hambatan dalam proses pengucapannya. Berikutnya, materi yang kelima membahas tentang jenis-jenis bunyi bahasa, unsur suprasegmental, dan silabel. Yang pertama, jenis-jenis bunyi bahasa yang pertama, bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Dibedakan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan setelah arus udara keluar dari glotis, celah pita suara. Lalu, arus ujar diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Misalnya bunyi I dan bunyi A dan bunyi U. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Misalnya bunyi B yang mendapat hambatan pada kedua bibir, bunyi D yang mendapat hambatan pada ujung lidah dan gigi atas, serta bunyi G yang mendapat hambatan pada belakang lidah dan langit-langit lunak. Bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal, lalu diakhiri secara konsonan. Bunyi semivokal hanya ada dua, yaitu bunyi W dan bunyi Y. Yang kedua yaitu bunyi oral dan bunyi nasal. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan keluarnya arus ujar. Bila arus ujar keluar melalui rongga mulut, maka disebut bunyi oral. Bila keluar melalui rongga hidung, disebut bunyi nasal. Yang ketiga yaitu bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya getaran pada pita suara sewaktu bunyi itu diproduksi. Bila pita suara yang turut bergetar pada proses pembunyian disebut bunyi bersuara. Sebaliknya, bila pita suara tidak bergetar, maka disebut bunyi tak bersuara. Yang keempat, bunyi keras dan bunyi lunak. Sebuah bunyi disebut keras apabila terjadi pernapasan yang kuat dan otot tegang. Sebaliknya, sebuah bunyi disebut lunak apabila terjadi karena pernapasan lembut dan otot kendur. Yang kelima, bunyi panjang dan bunyi pendek. Pembedaan kedua bunyi ini didasarkan pada lama dan tidaknya bunyi itu diartikulasikan. Kasus ini tidak ada pada bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Latin dan bahasa Arab. Yang keenam, ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Pembedaan ini berdasarkan pada hadirnya sebuah bunyi yang tidak sama sebagai satu kesatuan dalam sebuah silabel. Bunyi vokal rangkap disebut diftong. Contohnya pada kata pantai dan danau. Yang ketujuh yaitu bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan derajat kenyaringan bunyi-bunyi tersebut. Bunyi vokal pada umumnya mempunyai kenyaringan yang lebih tinggi daripada bunyi konsonan. Yang kedelapan ada bunyi egresif dan bunyi ingresif. Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan dari mana datangnya arus udara dalam pembentukan bunyi itu. Kalau arus udara datang dari paru-paru, maka disebut bunyi egresif. Bila datangnya dari luar, maka disebut bunyi ingresif. Yang kesembilan yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat disegmentasikan atau dipisah-pisahkan, seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan. Contohnya pada kata aku, bisa disegmenkan menjadi bunyi A, bunyi keh, dan bunyi U. Sedangkan bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan.
Bunyi ini berkaitan dengan tekanan, nada, jeda, dan durasi. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, bunyi utama dan bunyi sertaan. Bunyi utama adalah bunyi yang tidak mengalami rangkapan. Sebaliknya bunyi sertaan adalah bunyi yang mengalami rangkapan. Contohnya pada kata mencuci. Namun saat kita mengucapkannya, maka akan terdengar bunyi eny. Bunyi eny inilah yang dimaksud bunyi sertaan. Berikutnya ada suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmen-segmenkan. Dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang menyangkut aspek tinggi rendah bunyi atau nada, keras lembut bunyi atau tekanan, panjang pendek bunyi atau tempo, dan kesenyapan atau jeda. Bunyi suprasegmental tidak mempengaruhi arti dari bahasa Indonesia, tetapi hanya mengolah menjadi kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Berbeda halnya dengan bahasa Arab. Perbedaan pengucapan amin, amin sangat mempengaruhi makna. Lambang unsur suprasegmental yaitu yang pertama untuk kalimat deklaratif seperti tanda baca titik. Yang kedua untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanda tanya. Yang ketiga untuk kalimat imperatif diberi tanda baca tanda seru. Yang keempat untuk kalimat interjektif diberi tanda baca tanda seru. Yang kelima untuk menandai bagian-bagian kalimat digunakan tanda baca koma dan tanda titik koma. Berikutnya ada silabel. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi bahasa. Suatu silabel biasanya meliputi satu vokal, dan satu konsonan atau lebih. Ciri-ciri silabel yaitu yang pertama terdiri atas sebuah fonem atau beberapa urutan fonem. Yang kedua direalisasikan dalam satu hembusan napas. 3 mempunyai bunyi yang paling nyaring. Yang keempat dapat disegmenkan berdasarkan jeda dan tekanan yang terdapat dalam bunyi-bunyi tersebut. Berikutnya materi yang keenam membahas tentang fonemik. Fonemik terdiri dari fonem dan distribusinya, alofon dan distribusinya. Fonem adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Distribusi fonem. Fonem vokal selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, yaitu posisi awal, tengah, dan akhir, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel, sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian. Distribusi fonem vokal. Vokal A, I, E, U, dan O dapat menduduki semua posisi. Contohnya, vokal A, ambil, taat, dan harga. Vokal I, indah, amin, dan taat. Vokal E, enak, karet, dan sate. Vokal U, udang, sambut, dan lagu. Vokal U, oleh, belok, dan bakso. Sementara itu, distribusi fonem konsonan tidak dapat menduduki semua posisi. Hanya beberapa bagian yang menduduki semua posisi. Contohnya seperti bunyi G, M, P, S, dan T. Konsonan G contohnya gali, singa, dan beduk. Konsonan M, makan, aman, dan dalam. Konsonan P, pikat, dapat, dan tutup. Konsonan S, satu, nasib, dan kapas. Konsonan T, tari, hati, dan jaket. Berikutnya ada alofon dan distribusinya.
Alofon adalah variasi suatu fonem yang membedakan arti. Alofon-alofon dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Berikutnya ada distribusi alofon. Terdiri dari dua. Yang pertama, distribusi komplementer. Adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan. Meskipun dipertukarkan, juga tidak akan membedakan makna. Misalnya fonem O yang berada pada silabel terbuka, seperti pada kata toko dan loyo. Lalu yang kedua ada distribusi bebas. Ada posisi bunyi yang jelas merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ada pasangan minimal, tetapi dalam pasangan yang lain ternyata hanya merupakan variasi bebas. Misalnya bunyi O dan bunyi U. Identitasnya sebagai dua buah fonem dapat dibuktikan dari pasangan lolos dan lulus, tetapi dalam pasangan telur dan telor hanya merupakan variasi bebas. Berikutnya materi yang ketujuh membahas tentang gugus fonem dan deret fonem beserta perubahan bunyi atau fonem. Gugus fonem adalah gabungan dua buah fonem yang berada dalam sebuah silabel. Gugus fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Gugus fonem vokal atau diftong. Gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat disebut juga dengan diftong. Gugus fonem vokal adalah dua huruf vokal yang berdampingan berada dalam satu suku kata. Contohnya gugus vokal I pada morfem santai, gugus vokal AU pada morfem bakpau, gugus vokal E pada morfem arbei. Yang kedua ada gugus fonem konsonan, disebut juga klaster. Gugus fonem konsonan atau gugus konsonan dapat disebut juga dengan klaster. Gugus fonem konsonan adalah dua huruf konsonan yang berbeda, tetapi berada dalam satu suku kata. Contohnya gugus fonem konsonan pada huruf G dan L pada morfem global. Gugus konsonan G dan R pada morfem grafis, dan gugus konsonan K dan L pada morfem klasik. Berikutnya ada deret fonem, yaitu dua buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret fonem vokal dan deret fonem konsonan. Yang pertama, deret fonem vokal. Contoh deret fonem vokal AU pada morfem laut, deret vokal I pada morfem kain, dan deret vokal UA pada morfem luar. Yang kedua yaitu deret fonem konsonan. Contohnya deret konsonan huruf B dan L pada morfem kiblat. Berikutnya deret konsonan K, H, dan K pada morfem bahkan. Berikutnya ada perubahan fonem. Yang pertama akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi atau artikulasi sertaan adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi pertama. Proses-proses dari koartikulasi terdiri dari yang pertama, labialisasi. Adalah proses pelabialan atau pembulatan bentuk bibir ketika artikulasi pertama berlangsung. Misalnya pada kata tujuan, pembulatan bibir terjadi pada pengucapan bunyi T yang ditambah bunyi U. Yang kedua ada retrofleksi
adalah proses penarikan ujung lidah melengkung ke arah palatum atau langit-langit keras waktu artikulasi pertama berlangsung sehingga terdengar bunyi R. Misalnya pada kata kertas, bunyi K itu diretrofleksikan dulu agar dapat melafalkan bunyi R. Jadi morfem kertas dilafalkan menjadi kertas. Yang ketiga ada palatalisasi, adalah proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras sewaktu artikulator pertama berlangsung. Misalnya pada kata piara, bunyi P dipalatalisasikan sehingga terdengar sebagai bunyi P dan Y, sehingga morfem piara dilafalkan menjadi piara. Yang keempat ada pelarisasi, yaitu proses pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak ketika artikulasi pertama berlangsung. Misalnya pada kata makhluk, bunyi M divelarisasikan menjadi M dan bunyi X, sehingga makhluk dilafalkan menjadi makhluk. Berikutnya yang kelima ada paringalisasi, adalah proses penyempitan rongga kerongkongan ketika artikulasi sedang berlangsung dengan cara menaikkan laring. Dan yang keenam ada glotalisasi, adalah proses penyertaan bunyi hambat pada glotis sewaktu artikulasi pertama berlangsung. Perubahan bunyi atau fonem yang kedua yaitu akibat pengaruh bunyi lingkungan. Dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran, terjadilah pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Karena adanya pengaruh timbal balik itu, terjadilah perubahan-perubahan bunyi ujaran. Perubahan-perubahan yang jelas kedengaran yang biasa terdapat pada bahasa adalah yang pertama, asimilasi. Misalnya asimilasi parsial. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Misalnya asimilasi parsial yaitu bila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Misalnya in ditambah perfect menjadi imperfect, dibaca imperfect. Lalu ada in ditambah pos menjadi impor, dibaca impor. Yang kedua ada disimilasi, yaitu kebalikan dari asimilasi. Adalah proses di mana dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Contohnya lauk-lauk atau lauk pauk. Sayur-mayur sayur-sayur menjadi sayur-mayur. Yang ketiga ada metatesis, yaitu pengubahan urutan fonem yang berada dalam satu suku kata dalam bentuk lain dari fonem yang sama. Contohnya pada kata apus menjadi usap, jalur menjadi lajur. Yang keempat ada epentesis, adalah penyisipan sebuah fonem tertentu yang biasanya homorgan dalam lingkungannya. Contohnya kampak dan jumlah. Yang kelima ada akriponem, adalah hilangnya kekontrasan dua fonem yang berbeda pada posisi yang sama. Contohnya B dan P pada kata jawab dan jawab. Kedua kata jika ditambahkan akhiran an, maka bentuknya menjadi jawaban dan jawaban. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada suara bakti, adalah bunyi yang timbul antara dua fonem dan mempunyai fungsi untuk melancarkan ucapan suatu kata. Contohnya pada kata putra, putri, bahtera diselipkan bunyi e antara bunyi t dan bunyi r menjadi putra, putri, dan bahtera. Berikutnya materi ke-8 ada membahas tentang grafem. Ada pengertian grafem, macam-macam grafem, serta grafem pada fonem.
Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Singkatnya, grafem adalah huruf. Grafem ada dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Grafem yang mengikuti sistem fonetis populer disebut ejaan fonetis. Ini melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf. Oleh karena itu, jumlah bunyi yang dilambangkan relatif lebih banyak dari jumlah huruf yang terdapat dalam alfabet. Sementara itu, grafem yang mengikuti sistem fonemis lebih populer disebut ejaan fonemis. Jadi pelambangannya disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Lalu ada grafem pada fonem. Misalnya fonem A, alofonnya A, dan grafemnya juga memiliki huruf penulisan yang sama. Contohnya pada grafem di awal, huruf A di awal yaitu api, contoh di tengah pisah, dan contoh di akhir lupa. Lalu ada fonem I, alofonnya ada dua yaitu I kecil dan I besar. I kecil yaitu suku kata terbuka dan I besar suku kata tertutup. Grafemnya hanya satu yaitu huruf I kecil. Penulisannya hanya I kecil. Contoh di awal yaitu pada kata itu, contoh di tengah pada kata apik, dan contoh di akhir pada kata api. Lalu ada diftong. Diftong fonemnya ditulis huruf A dan huruf W. Alofonnya tidak ada. Semua diftong tidak memiliki alofon. Grafemnya huruf A dan huruf U. Contoh di awal yaitu aula. Contoh di tengah tidak ada. Contoh di akhir yaitu pada kata pulau. Lalu pada huruf konsonan, contohnya pada huruf B, alofonnya ada dua yaitu huruf B dan huruf P. Karena pengucapan di akhirnya sama, grafemnya tetap B. Contohnya pada kata baku, contoh di tengah pada kata rebut, dan contoh di akhir pada kata jawab. P ini juga bisa masuk di akhir, makanya alofonnya ada dua. Setelah itu ada bunyi klaster. Contohnya fonemnya huruf N ada ekornya. Grafemnya dituliskan huruf N dan huruf G. Contoh awalnya yaitu nganga, contoh tengahnya angin, dan contoh akhirnya abang. Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-9, membahas tentang permasalahan bidang fonologi, yang terdiri dari identifikasi permasalahan pemakaian bunyi bahasa, serta solusi permasalahan pemakaian bunyi bahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah permasalahan bentuk-bentuk tuturan sebagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa baku. Identifikasi permasalahan pemakaian bunyi bahasa. Tarigan dan Sulistianingsih 1998 mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi meliputi perubahan pengucapan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem, dan perubahan bunyi diftong menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia di bidang fonologi berkaitan dengan pengucapan. Tentu saja bila kesalahan berbahasa lisan ini dituliskan, maka jadilah kesalahan berbahasa itu dalam bahasa tulis. Contohnya, kesalahan dalam pemakaian bunyi bahasa, fonem A diucapkan menjadi E. Contohnya pada kata pinjam, yang kesalahannya yaitu kita sering mengucapkannya pinjam. Lalu ada fonem I yang diucapkan menjadi E. Contohnya pada kata Indonesia, kita sering mengucapkannya Indonesia. Lalu ada penghilangan fonem E
di tengah kata. Contohnya pada kata sekolah. Kita sering mengucapkan sekolah, tidak menggunakan huruf E di tengahnya. Lalu ada penambahan fonem H di akhir kata. Contohnya pada kata ini. Yang salah itu ini. Lalu ada juga gimana, dan kita sering mengucapkan gimana. Lalu ada fonem I diucapkan menjadi E. Contohnya pada kata ramai, kita sering mengatakannya rame. Lalu ada solusi permasalahan pemakaian bunyi bahasa. Yang pertama yaitu melakukan analisis berbahasa. Karena tujuan analisis kesalahan berbahasa adalah mencari dan menentukan landasan perbaikan terhadap kesalahan berbahasa pada aspek-aspek berbahasa. Yang kedua, meningkatkan penguasaan kaidah bahasa. Yang ketiga, memperbanyak latihan menulis. Yang keempat, menerapkan teknik koreksi yang tepat. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran menulis dengan pendekatan proses. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.